Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rifki dari Teknik Industri tahun 2020 Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Knowledge Management System sebagai sarana pertumbuhan organisasi pada PT Pakuan Jati. 1. Latar belakang permasalahan. Knowledge Management bertujuan untuk mengembangkan strategi pengetahuan yang memfasilitasi akses yang mudah terhadap pengetahuan yang berharga. Karena itu, penting untuk mengklarifikasikan pengetahuan yang penting sehingga karyawan memiliki kesadaran untuk mengelola pengetahuan itu secara tepat sebagai distributor maupun pengguna. Debowski tahun 2006. Selanjutnya, Debowski mengemukakan 3 fase dalam pengembangan kerangka kerja pengetahuan inti, di mana setiap fase terdiri dari beberapa langkah. Fase pertama yaitu mengklarifikasi cakupan pengetahuan inti, mengeksplorasi tipe-tipe pengetahuan inti, dan bagaimana pengetahuan-pengetahuan tersebut digunakan dalam perusahaan. Fase kedua yaitu mendefinisikan parameter pengetahuan inti dan mindset lingkup dari pengetahuan inti yang harus mendukung aktivitas bisnis. Fase ketiga yaitu mendesain jumlah struktur pengetahuan inti. Struktur pengetahuan inti merupakan sistem dan proses yang membantu dalam pemetaan dan pengorganisasian pengetahuan inti dari sebuah organisasi. Tujuan dari penulis paper ini adalah merancang kebutuhan knowledge management pada PT Pakuan Jati dan membangun solusi KMS atau knowledge management system untuk diterapkan pada perusahaan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari studi ini yaitu 1. Perusahaan akan memiliki sarana yang lebih baik di dalam mengelola pengetahuan yang mereka miliki. 2. Pengetahuan yang ada di perusahaan akan lebih terstruktur dan mudah yang mereka miliki. 2. Pengetahuan yang ada di perusahaan akan lebih terstruktur dan mudah diakses. 3. Memudahkan setiap personil dalam perusahaan mencari pengetahuan mereka perlukan. 4. Transfer pengetahuan antar staf menjadi lebih mudah. 5. Meningkatkan efisiensi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan sistem. 2. Dasar teori. Definisi KM menurut Delcaire 2011 halaman 4. Knowledge management merupakan sebuah koordinasi sistematis dalam sebuah organisasi yang mengatur sumber daya manusia, teknologi, proses terstruktur, terorganisasi dalam rangka meningkatkan value yang merupakan pengetahuan dengan mempergunakan pengalaman dan tindakan yang telah diambil perusahaan demi kelangsungan pembelajaran organisasi. Menurut Dikbit 2009 dalam buku Dalkir 2011 halaman 5-6, knowledge management mengembangkan sistem dan proses untuk mendapatkan berbagai aset kepandaian. Menurut Gray 1996 di dalam buku Dalkir 2011 halaman 5, knowledge management merupakan penggabungan dari pendekatan terpadu untuk membuat menangkap organisasi, jalan masuk, dan kegunaan dari kepandaian aset perusahaan. Menurut Grove et al. Di dalam Dalkir 2011 halaman 7, knowledge management merupakan alat teknik dan strategi untuk menguasai analisis, mengatur, mengembangkan, dan berbagai keahlian bisnis. Mengutip pendapat Davenport dan Bruce, knowledge management difokuskan pada proses dan mekanisme untuk menemukan serta berbagai PA yang dikenal oleh organisasi atau stakeholder eksternal. Kemampuan untuk berbagai pengalaman internal yang baik dianggap penting untuk kinerja organisasi secara keseluruhan. Michael et al. 2009 juga mengemukakan bahwa memanfaatkan pengetahuan eksternal sangat penting dalam mengarahkan inovasi produk baru serta kinerja organisasi secara umum. 3 metode yang digunakan di dalam pengembangan knowledge management system ini, penulis menggunakan metodologi yang dapat diilustrasikan sebagai berikut.
seperti gambar yang di bawah ini. Gambar berikut menunjukkan struktur organisasi yang ada di Pakuwon Jati. Berikut ini kilasan singkat lini ada di PT Pakuwon Jati. Manajer bertugas mengatur operasional keseharian dari perusahaan. Administrasi atau admin bertugas membantu manajer dalam menjalankan tugasnya, serta bertugas untuk menghitung penggajian dan rutinitas keuangan perusahaan. Tim yang paling besar di PT Pakuwon Jati, dan salah satu tim menghasilkan pemasukan terbesar bagi perusahaan. Tim ini terdiri dari 4 orang, yaitu 1 leader dan 3 anggota, ditambah dengan 2 tim bawahannya, yaitu Free Text Search atau FTS dan Mobile. Strategi perusahaan. Strategi yang diperoleh setelah melakukan pembicaraan dengan pihak manajemen perusahaan yang telah dikonfirmasi kembali. Konfirmasi dilakukan dengan jalan menunjukkan daftar strategi yang telah dibuat. Kemudian meminta konfirmasi persetujuan bahwa apa yang tertulis memang benar. Daftar strategi perusahaan yang dikumpulkan. 1. Meningkatkan kualitas produk yang telah dikembangkan agar dapat melayani kebutuhan pelanggan yang lebih baik. 2. Mencari segmen pasar baru atau aplikasi untuk produk seperti pengembangan untuk area mobile. 3. Melakukan ekspansi segmen pasar dengan mengembangkan aplikasi yang inovatif. Definisi permasalahan yang berhubungan dengan knowledge management yang ada pada PT Pakuwon Jati. Daftar permasalahan diperoleh berdasarkan permintaan kepada pihak manajemen atas kendala yang dipandang oleh perusahaan penting untuk segera diatasi. Samping itu, permasalahan ini diperoleh dari akumulasi pengetahuan dalam berdiskusi secara informal antara pihak penulis dengan staf perusahaan yang ada di Pakuwon. Berdasarkan informasi knowledge management, PT Pakuwon Jati berserta dengan segala permasalahannya. Berikut ini informasi knowledge management dikembangkan setelah dilakukan verifikasi dengan pihak perusahaan. Misi knowledge management menyediakan sarana mencukupi membantu di dalam proses penangkapan, penyimpanan, pendistribusian pengetahuan dalam PT Pakuwon Jati. Visi knowledge management menjadi sistem terpercaya dalam pengelolaan pengetahuan PT Pakuwon Jati. Objektif knowledge management berikut ini merupakan objek yang dicapai dari penerapan knowledge management di PT Pakuwon Jati, disusun berdasarkan permasalahan dan strategi perusahaan. 4. Hasil dan membahas dari pengembangan knowledge management system bagi PT Pakuwon Jati ini dapat diperoleh berbagai kesimpulan sebagai berikut. PT Pakuwon Jati sebagai perusahaan yang berdiri cukup lama, ternyata masih memiliki kesulitan dalam menangani pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan inti yang ada di PT Pakuwon Jati merupakan pengetahuan yang berbau teknikal dalam hal yang pengembangannya perangkat lunak. Selama ini pengetahuan yang ada di perusahaan kebanyakan hanya dalam kepala setiap staf pada karyawan. Karena itu PT Pakuwon Jati membutuhkan knowledge management terutama di bidang penyimpanan dan pembagian pengetahuan yang ada di kepala setiap karyawan perusahaan kepada karyawan yang lain, yang juga membutuhkan keahlian yang kurang lebih sama. PT Pakuwon Jati masih kurang terstruktur dan tersentralisasi. Untuk itu, dikembangkan sebuah sistem yang dikenal knowledge management system, di mana setiap karyawan yang ada di perusahaan dapat memanfaatkan sistem ini untuk menyimpan dan mencari pengetahuan yang mereka miliki dan butuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah sekilas penjelasan tentang betapa pentingnya knowledge management pada perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.